The film was translated and narrated by M Media. Xiaoqin, ini sudah sangat larut. Berhentilah bekerja keras, pulang dan tidurlah. Kau harus bangun pagi untuk sekolah besok. Ibu, aku tidak lelah. Aku akan kembali tidur setelah selesai mencuci pakaian. Xiaoqin, apa sebenarnya yang salah denganmu beberapa hari terakhir ini? Bukankah kau bisa bicara sebelumnya? Mengapa? Itu pasti karena kecelakaan mobil yang kau alami sebelumnya. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Ibu berharap kau bisa seperti dulu. Dan bisa bicara lagi. Kau nenek tua sialan. Nenek tua, keluar sini. Saudarahu. Saudarahu, seorang preman. Wang Dashan, siapa orang-orang ini? Bagus, Wang Dashan. Putrimu terlihat. Cukup baik jual dia kepada kami. Dan itu akan menutupi hutang yudimu kepada kami. Wang Dashan, Xiaoqin adalah putrimu. Bagaimana kau tega memperlakukannya seperti ini? Dasar bodoh. Diam, kau nenek tua bau. Apakah kau menganggap remeh kebaikanku? Kau masih berani berbicara padaku seperti itu? Saudarahu, jangan khawatir. Orang ini sudah menjadi milikmu. Malam ini, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, karena kau sudah mengatakannya. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Saudara-saudara, pergi tangkap mereka. Tidak, tidak, tidak. Menyingkir. Apapun yang kau inginkan, hadapi aku. Jangan sakiti putriku. Pukul mereka. Ibu. Xiaoqin, aku mohon pada kalian semua. Jangan sakiti ibuku. The film Aku was mohon. translated and narrated by M Gadis kecil. Media. Gerakan omong kosong apa yang kau isyaratkan? Jangan takut. Aku pasti akan membuatmu merasa senang malam ini. Aku mohon padamu. Minggir, kau nenek tua mati. Kulitnya cukup lembut ya. Putriku masih muda. Jika kau melakukan ini, kau akan melanggar hukum. Kau nenek tua bau. Aku memberitahumu. Pelacur kecil ini, aku sudah lama kesal padanya. Jika kau berani melindunginya hari ini, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Wang Dashan, apa yang masih kau ocehkan? Putrimu sangat cantik. Aku akan membawanya sekarang juga. Jangan takut, gadis kecil. Akankah seseorang datang dan menyelamatkanku? Selamatkan aku. Namaku adalah Lei Shan. Mengapa kau mencari tuan muda ini? Nyonya, mohon tenang. Tugas yang tuan muda berikan sebelum jatuh pingsan, aku pasti akan menyelesaikannya. Aku akan memasuki desa Wangjia sekarang juga. Semuanya berkumpul dan bersiap untuk penempatan. Xiaoqin. Kau baik-baik saja. Kau. Aku sudah kembali bertukar lagi. Kau baik-baik saja, saudarahu? Kau pelacur kecil, beraninya kau memukulku. Saudarahu, apakah kau tahu siapa dia? Jika kau memprovokasi dia, kau dan nenek tua mati itu, kau tidak akan lolos dari ini. Xiaoqin. Cepat lari, lari. Ibu akan menahan mereka di sini. Cepat lari. Tidak apa-apa. Tenang saja. Mereka tidak akan berani melakukan apapun padaku. Wang Dashan, kau punya nyali. Terakhir kali aku memukulmu hingga tak sadarkan diri. Dan kali ini, kau benar-benar berani mencari masalah. Bahkan membawa orang ke sini untuk menindas kami. Kau memukulinya seperti ini. Apa kau ingin mati? Bagaimana dia bisa tiba-tiba berbicara? Bukankah dia bisu? Dia juga terlihat berbeda dari sebelumnya. Saudaraku, kau tidak tahu tentang ini. Gadis jalan kecil itu pernah ditabrak mobil sebelumnya. Kepalanya juga sedikit bermasalah. Tapi jangan khawatir tentang ini. Sekarang aku akan, untukmu, memberinya pelajaran yang pantas. Baiklah, pengawal. Pergi tangkap mereka. Ibu dan anak itu. Pukul mereka sampai mati. Bunuh mereka.
hanya segelintir orang ini, dan kau pikir kau bisa melukai tuan muda ini, melebih-lebihkan kemampuanmu. Ini bagaimana ini mungkin? Kau gadis jalan kecil benar-benar. Bukankah kau sangat sombong barusan? Teruslah bersikap liar kalau begitu. Saudaraku. Saudaraku, selamatkan aku. Jangan sombong. Bosku adalah Hei Long. Tuan Long, kau berani memprovokasiku. Bosku tidak akan melepaskanmu. Tuan Long yang mana? Apakah kau berbicara tentang yang ada di ibu kota? Kekuatan bawah tanah tradisional yang legendaris. Tuan Long, Aku tidak menyangka seorang lumpuh mati dari pedesaan. Benar-benar tahu nama Tuan Long kami. Yang kubutuhkan hanyalah satu panggilan telepon. Dan aku bisa memanggil Master Long ke sini. Jika Master Long ingin membunuhmu, itu semudah menghancurkan semut. apa yang harus dibeli Hei Long atau Belong? Di mata tuan muda ini, kau hanyalah seekor cacing. Jika kau berani mengoceh omong kosong lagi, aku akan memotong semua lidahmu. Aku akan memanggil Master Long sekarang juga. Untuk Sungguh menjengkelkan. Kematian sudah di depan mata, namun kau masih tidak tahu cara bertobat. Mati. semuanya berhenti di situ. Master Long, kau akhirnya datang juga. Lihat betapa parahnya kami dipukuli. Jika kau datang lebih lambat, maka kami akan. Kau benar-benar sampah tak berguna. Aku mengirimmu untuk menagih hutang. Dan kau membiarkan orang memukulmu seperti ini? Siapa yang melakukannya? Itu aku. Kau dipukuli seperti ini oleh seorang wanita? Itu dia. Wanita ini sangat kuat. Semua saudara kami dipukuli olehnya. Ya, Master Long. Pelacur kecil ini terlalu keterlaluan. Kau harus menanganinya dengan benar. Dan siapa kau? Master Long, dia adalah salah satu dari kami. Dia menjual putrinya kepada kami. Jadi begitu. Tidak mudah bagiku untuk datang ke sini. Kulihat kau terlihat cukup baik. Maukah kau berlutut dan melayaniku sendiri? Atau haruskah aku membantumu? Aku mohon padamu. Tuan Long, aku mohon padamu. Bawakan cambuku. Berhenti. Cukup mengesankan. Kau punya sedikit keterampilan. Serang. Ya. Gadis kecil, aku menasihatimu. Jangan impulsif. Jika tidak, wanita tua ini akan. Jangan gegabah, Xiao Qin. Tuan Long ini bukanlah seseorang yang mampu kita provokasi. Sialan. Lepaskan dia segera. Kalau tidak, aku akan membuatmu membayar. Gadis celaka. Kau bahkan belum memahami situasinya. Kau mungkin pandai berkelahi. Tapi, apakah kau menyerahkan nyawa ibumu? Kau cepat lari. Diam. Xiao Qin, lari cepat. Keluarga Lei, keluarga aristokrat terkemuka di Jiangcheng, telah tiba. Keluarga Lei? Ini benar-benar seseorang dari keluarga Lei. Untungnya, mereka tiba tepat waktu. Master Long, siapa pria berkacamata 4 ini? Tutup mulutmu. Itu adalah kepala pelayan keluarga Lei. Kepala pelayan Lei. Bahkan aku harus menghormatinya. Apalagi, di belakangnya ada keluarga Lei. Di Jiangchen, mereka adalah sosok yang menutupi langit dengan satu tangan. Tokoh yang begitu besar. Mengapa dia tiba-tiba datang ke tempat kami ini? Xiao Qin, siapa mereka? Tentu saja, mereka di sini untuk membantu kita menghadapi kelompok sampah ini. Paman Li, untungnya Anda tiba tepat waktu. Paman Li, nona muda. Apakah kau mengenalku? Tentu saja, aku adalah Lei. Teman Tuan Muda Lei. Gadis celaka, kau berbohong. Beraninya kau mengaku sebagai teman Tuan Muda Lei, kepala pelayan Li. Gadis ini pasti berbohong padamu. Aku punya konflik dengannya. Dan kami sedang menyelesaikannya saat ini. Bagaimana kalau kau mundur sejenak? Diam, Hei Long. Aku datang hari ini atas nama Tuan Muda untuk mencari seseorang. Ini adalah instruksi Tuan Muda. Berdasarkan siapa dirimu? Apa Anda punya hak menghalangi saya mencari orang untuk Tuan Muda? Tidak, kepala pelayan Li. Ini semua salah paham. Salah paham? Kalau begitu baguslah. Jika Anda tahu diri, diamlah. Nona muda, Anda baru saja mengatakan Anda adalah teman Tuan Muda Lei. Apakah Anda punya bukti? Tentu saja. Paman Lei. Apakah Anda mengenali ini?
Ini adalah tanda tangan pribadi Tuan Muda. Melihat tanda tangan ini, sama seperti Tuan Muda Lei hadir sendiri. Saya menyampaikan rasa hormat saya, Nona Liu. Saya menyampaikan rasa hormat saya, Nona Liu. Nona Liu, Anda memang orang yang kami cari. Yakinlah dengan kami di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda. Hei Lan, Anda baru saja mengatakan Anda berselisih dengan teman Tuan Muda Lei. Jika Anda berani menindas teman Tuan Muda Lei dan membuat Tuan Muda marah, 10 kepala Anda tidak akan cukup. Apakah dia benar-benar teman Tuan Muda Lei? Tidak. Kepala pelayan Li, Anda pasti bercanda kan? Pelacur kecil ini, bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Muda Lei? Ya, kepala pelayan Li. Apakah Anda tidak salah? Kalian berdua sampah, menyinggung teman Tuan Muda Lei, dan menyeret saya juga. Kalian benar-benar mencari mati. Nona Liu, lihatlah orang-orang ini. Bagaimana seharusnya mereka ditangani? Wang Dashan, kau berkolusi dengan kelompok orang ini. Tidak hanya datang ke sini untuk menindas kami, tetapi juga berusaha menjual putrimu. Katakan padaku, perilaku seperti ini, hukuman macam apa yang harus diterimanya? Hal seperti itu benar-benar terjadi? Hei Lon, Anda benar-benar hebat. Tahukah Anda bahwa Dacia secara eksplisit mewajibkan melarang perdagangan manusia, namun Anda secara terbuka melanggar hukum? Kepala pelayan Li, ini semua salah paham. Nora, saya akui. Saya sedikit sombong barusan. Tetapi saya benar-benar tidak tahu. Anda adalah teman Tuan Muda Lei. Ini semua salah paham. Mohon maafkan saya. Ya. Paman Li. Para penjaga, tangkap orang-orang ini. Dan kirim mereka ke kantor polisi. Nona Liu, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Maafkan saya. Mohon maafkan saya. Saya salah. Tidak, kepala pelayan Li. Kepala pelayan Li, terima kasih banyak atas apa yang Anda lakukan hari ini. Juga, dia terluka. Bisakah Anda segera mengirim seseorang untuk membawanya ke rumah sakit? Tidak masalah membantu yang lama dan menghukum yang jahat. Adalah gaya yang konsisten dari keluarga Lei saya. Terlebih lagi, Nona Liu juga teman Tuan Muda Lei. Tidak perlu terlalu sopan. Namun, ada satu hal yang cukup membuat saya penasaran. Apa sebenarnya hubungan antara Anda dan Tuan Muda Lei? Tuan Muda Lei tidak sadarkan diri dan mengigau. Namun dia masih khawatir untuk menyelamatkan Anda. Ini, karena aku adalah Tuan Muda Lei. Xiaoqin. Xiaoqin, dan masuk. Apa maksud Anda dengan itu? Anda adalah Tuan Muda Lei. Aku belum selesai bicara, karena aku adalah teman Tuan Muda Lei. Sebelumnya, aku tidak sengaja menyelamatkan nyawa Tuan Muda Lei. Jadi dia memberiku kartu ini, mengatakan bahwa jika aku mengalami kesulitan, aku selalu bisa mencarinya. Jadi begitu. Ya, Lei Xian dan aku juga sepakat bahwa aku akan pergi ke keluarga Li kali ini untuk menemuinya. Aku ingin tahu, apakah Paman Li merasa nyaman untuk menunjukkan jalannya padaku? Masalah yang paling mendesak saat ini adalah untuk segera kembali dan melihat dan mengambil kembali tubuhku. Ada apa? Apakah ada masalah? Tidak. Karena ini adalah niat Tuan Muda Lei, maka tentu saja, itu tidak boleh dilanggar. Saya akan segera membawa Nona Li untuk Ini tidak nyata. Putraku satu-satunya. Siapa sebenarnya pelakunya? Siapa dia? Jean jelas baik-baik saja barusan. Mengapa ini terjadi? Tuan Muda. Ini adalah tubuhku. Ternyata sudah mati. Mengapa ini terjadi? Siapa kau? Apa yang ingin kau lakukan? Jauhi putraku. Apa yang kau lakukan? Cepat lepaskan aku. Tunggu sebentar, Nyonya. Dia adalah tamu yang diundang Tuan Muda sebelum pingsan. Dia tidak bermaksud jahat. Karena kau adalah teman putraku. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Juga, mengapa sebelum putraku meninggal, dia terus berteriak ingin menyelamatkanmu? Apa sebenarnya hubungan kalian? Aku... Mungkinkah ketika kita bertukar tubuh, ada yang salah? Ini tidak akan berhasil. Saya harus mencari cara untuk segera menukar tubuh kita kembali. Saya jelas tidak ingin menjadi seorang gadis selamanya. Nyonya, aku punya cara untuk menyelamatkannya. Apa? Anda bilang Anda bisa menyelamatkan putra saya? Kamu bisa menyelamatkan keponakanku? Hanya kamu?
Aku datang khusus untuk masalah ini. Tolong percayalah padaku. Baiklah. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan putraku, apa permintaanmu? Keluarga Leiku akan memenuhi semuanya. Kami hanya punya satu putra ini. Jika kau benar-benar punya cara, coba saja. Tenang saja, kalian berdua. Aku yakin bisa menyelamatkannya. Alasan Liu Xiaoqin dan aku bertukar tubuh. Pasti karena kecelakaan mobil itu. Itu menyebabkan kita berdua mengalami semacam tabrakan atau koneksi. Mungkin menyentuh beberapa kali lagi akan mengembalikan kita. Apa yang kamu lakukan? Taman, tolong jangan khawatir. Aku sedang berusaha mencari cara untuk menyelamatkan putramu. Aneh. Mengapa masih belum ada reaksi? Mungkinkah saya perlu turun dan menyentuhnya beberapa kali lagi? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Jangan khawatir, Paman. Semuanya akan baik-baik saja sebentar lagi. Liu Xiaoqin, kamu harus baik-baik saja. Jika kamu mati, lalu bagaimana saya bisa mendapatkan tubuh saya kembali? Kali ini, saya pasti akan mendapatkan tubuh saya kembali. Berhenti di situ. Kau jalan Kiji. Beraninya kau melecehkan putraku. Turun ke sini. Turun ke sini. Turunlah dan jangan ganggu aku. Seseorang, cepat usir wanita nakal ini. Dari sini. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku sedang menyelamatkannya. Lepaskan aku. Dasar bajingan. Kau jalan. Bagaimana kau bisa melakukan ini pada putraku? Sungguh hal yang menjijikan. Sungguh menyebalkan. Seseorang, bawa dia ke kantor polisi. Aku mengerti. Itu darah. Hanya darah kita berdua yang bisa menyatu. Agar ada cara untuk mengembalikannya. Lepaskan aku. Aku menemukan cara untuk menyelamatkannya. Berhenti. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Kepala pelayan Li. Ini teman Shan Er yang kau sebutkan itu? Ini jelas seorang pembunuh. Saya minta maaf, kepala keluarga. Itu kesalahan saya. Tangkap dia dan interogasi dia dengan benar. Aku ingin lihat. Siapa sebenarnya yang menyuruhnya datang? Ya, kepala keluarga. Dokter. Putraku biasanya berlatih seni bela diri untuk memperkuat tubuhnya. Fisiknya berbeda dari orang biasa. Setelah kecelakaan mobil, dia jelas telah melewati masa berbahaya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba meninggal? Pasti ada seseorang yang bermain curang di sini. Kamu harus menyelidiki ini secara menyeluruh untukku, kepala keluarga. Memang ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Menilai dari gejala tuan muda. Ini tidak terlihat seperti kematian alami. Ini lebih seperti keracunan. Apa? Keracunan? Jika Anda ingin memastikan lebih lanjut, Anda perlu melakukan otopsi pada tuan muda. Tidak ada otopsi. Aku tidak akan mengizinkan penghancuran tubuh putraku. Segera atur otopsi. Tuan, kau menyakiti putra kita. Dia sudah meninggal. Apakah kau ingin? Tutup mulutmu. Aku masih yang memutuskan di keluarga ini. Keluarga Leiku adalah keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Jika pewarisnya hanya meninggal secara tidak jelas, itu pasti akan menjadi lelucon di Jiangcheng. Kita harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Berikan penjelasan kepada Shen Er dan keluarga Lei. Selidiki semua informasi tentang wanita ini. Untukku. Aku ingin lihat. Siapa yang menyuruhnya untuk mencelakakan putraku? Ya, kepala keluarga. Tuan, dia sudah bangun. Bagus, kau akhirnya bangun. Katakan padaku mengapa kau mencelakakan putraku. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Kematian putraku. Apakah ada hubungannya denganmu? Sialan, The tinggal film was sedikit lagi. translated Aku jelas and bisa bertukar narrated kembali. by M Media. Ini buruk, itu Liu Xiaoqin. Dia dalam bahaya sekarang. Saya bisa merasakannya, dan dia menggunakan tubuh tuan muda ini. Bicara.
Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apakah kematian putraku ada hubungannya denganmu? Katakan sesuatu. Ayah, kamu harus percaya padaku. Aku Lei Shan. Ayah, omong kosong. Putraku jelas sudah meninggal. Apa kau menganggapku bodoh? Mungkinkah anakku dicelakai olehmu? Pengawal, seret dia keluar untukku. Aku ingin dia menerima hukuman yang pantas. Beraninya kau. Berani menyentuh seseorang dari keluarga Liku sama saja mencari mati. Telapak kembali ke kekosongan. Ini adalah keterampilan yang hanya diketahui oleh tuan mudaku. Telapak kembali ke kekosongan. Kau benar-benar tahu seni bela diri Shan E. Katakan padaku, siapa yang mengajarkan ini padamu? Ayah, aku benar-benar putramu. Kenapa ayah tidak mau percaya padaku? Selain mengetahui jurus telapak kembali ke kekosongan, aku juga tahu jurus-jurus lainnya. Lihat. Teknik pamungkas keluarga Lei, mengubah manusia fana menjadi satu. Apa? Mustahil. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu jurus ini? Mungkinkah kau benar-benar putra kami? Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan saya. Tidak. Ayah, ibu, gadis itu dalam bahaya. Cepat kirim seseorang untuk menyelamatkannya sekarang. Tidak. Gadis apa? Tidak ada gadis. Kau mencuri lalu mempelajari seni bela diri keluarga Lei, dan masih bicara omong kosong. Sungguh berani. Pengawal, segera tangkap dia dan bawa dia keluar. Jangan, ayah. Tidak. Pihak Liu Xiaoqin pasti mengalami masalah. Saya harus pergi menyelamatkannya. Saya bisa merasakan lokasinya. Jangan takut, Liu Xiaoqin. Saya datang untuk menyelamatkanmu sekarang. Maafkan aku, ayah. Aku tidak menyangka. Dia benar-benar melompat ke bawah. Ini lantai 3. Dia tidak menghargai nyawanya. Ini mengerikan, Patriark. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa? Mengapa kamu panik? Cepat katakan. Tuan muda masih hidup. Apa katamu? Patriark, lihat. Shan Er masih hidup. Dia belum mati. Mungkinkah Tuan muda hanya berpura-pura mati? Ya, pasti itu salah diagnosis dari para dukun itu. Salah mengira Janer kita sudah meninggal. Di mana putraku? Di mana dia sekarang? Kami memeriksa rekaman pengawasan dan menemukan bahwa dia dibawa oleh Lei. Dibawa pergi oleh Lei Hai. Apa katamu? Ternyata itu Lei Hai. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan akan menargetkan keponakannya sendiri dan tidak mengampuninya. Bajingan itu. Tuan, mohon jangan marah dulu. Situasi Janer sedang genting saat ini. Kita harus segera mengirim orang untuk menyelamatkannya. Terlebih lagi, gadis itu dari tadi pasti juga terkait dengan mereka. Kamu benar. Sekarang, bawa semua orang dari The keluarga film Lei was dan translated segera bawa and putraku kembali. narrated Ya. by M. Media. Tuan muda ini ada di sini. Coba kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Li Shan. Li Shan datang untuk menyelamatkanku. Dari mana gadis kecil ini berasal? Berani merusak rencanaku. Lei Hai. Aku tidak menyangka. Orang yang ingin membunuhku ternyata adalah kamu. Apa katamu? Membunuhmu? Aku tidak pernah berpikir bahwa biasanya kamu, paman keduaku, berpura-pura begitu penuh kasih. Tetapi di belakangku, demi merebut kekayaan keluarga, kamu akan membunuh keponakanmu sendiri. Kamu benar-benar anjing yang menggigit, tanpa menggonggong. Urusan keluarga Leiku bukan untuk diurus oleh orang luar. Mengenai kamu, berani menerobos masuk sendirian. Apakah kamu tidak takut mati? Lei Hai. Melihat bahwa kamu adalah anggota keluarga Lei.
Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan dia. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawa anjingmu. Hanya mengandalkanmu? Karena memang begitu. Maka aku akan membuatmu menemaninya mati. Tak termaafkan. Bos, gadis kecil ini terlihat cukup lembut. Mengapa kita tidak mengurusnya dulu, sebelum mengirimnya pergi? Kalau tidak, sayang sekali. Baiklah. Tapi kamu harus menunggu sampai aku kenyang. Baru setelah itu giliranmu. Karena pendekatan yang lembut tidak berhasil, maka kita hanya bisa menggunakan kekerasan. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Serang. Bos, sangat kuat. Kamu benar-benar tahu teknik seni bela diri keluarga Lei. Siapa sebenarnya kamu? Lei Xian ada di sini untuk menyelamatkanku. Bos, wanita ini luar biasa. Pantas saja dia berani menerobos masuk sendirian. Bagaimana kalau kita biarkan saja orang itu pergi? Sampang. Kalian bahkan tidak bisa mengatasi satu wanita. Apa gunanya aku mempertahankan kalian? Gadis kecil, aku tidak menyangka. Kamu benar-benar tahu teknik seni bela diri keluarga Lei kita. Pantas saja kamu berani datang menyelamatkannya sendirian. Kamu pasti memiliki hubungan dengannya. Aku ingin melihat seberapa mampunya kamu. Biar aku sendiri yang menghadapimu. Sialan. Aku sebelumnya melukai kakiku karena melompat dari lantai 3. Sekarang, itu malah menjadi beban. Kau ini. Mengapa gaya bertarungmu sangat mirip dengan Lei Shan? Namun, dibandingkan dengan Lei Shan, kamu masih jauh lebih rendah. Bertemu denganku hari ini. Anggap saja kamu tidak beruntung. Serang. The film was translated and narrated by M. Sialan. Lei Xian, hati-hati di belakangmu. Apel. Bukankah kamu tadi bersikap sombong? Kamu berani melawanku? Mati. Gadis kecil. Bukankah kamu cukup jago bertarung? Bangun. Bangun dan lawan aku. Aku membencimu. Mengeroyok yang sedikit dengan yang banyak. Keahlian macam apa itu? Jika kamu punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Apa yang kamu lakukan? Cepat menyingkir. Jika kamu merusak tubuh tuan muda ini, aku tidak akan memaafkanmu. Maafkan aku, Lei Xian. Ini semua salahku, maafkan saya. Mengapa ucapanmu terdengar begitu menyedihkan? Kedatanganku ke sini adalah keputusanku sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, kamu menggunakan tubuhku. Tuan muda ini, tentu saja, aku harus mencari cara untuk mengambilnya kembali. Kita tidak akan mati di sini, kan? Saya belum mau mati. Berhenti menangis. Tuan muda ini tidak ingin melihat seseorang menangis sambil mengenakan wajahku. Itu terlihat mengerikan. Lei Shan. Kamu benar-benar memiliki keberuntungan yang baik. Wanita ini berani mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Aku benar-benar tersantun. Agaknya,
Dia pasti wanitamu, kan? Kalau begitu aku akan menghadapimu dulu. Dan kemudian membereskan wanitamu dengan benar. Apa yang kamu coba lakukan? Lei Hai, aku peringatkan kamu. Jangan sentuh. Serang. Maju. Lei Xiao, selamatkan saya. Liu Xiaoqin. Jangan takut. Aku akan menarikmu ke atas. Gadis sialan, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskan. Cukup gigih ya. Aku lihat kemampuanmu lumayan. Mengapa kamu tidak tunduk padaku dengan patuh? Aku membencimu. Binatang haus darah sepertimu. Apakah kamu pantas? Baiklah. Karena kamu mencari mati, aku akan mengabulkan keinginan Ainmu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Pengawal, serang mereka. Lei Xian, tuan muda ini tidak akan meninggalkanmu. Biarkan aku. Naik. Tubuhmu ini terlalu lemah. Ada apa? Jangan menakutiku. Apakah kamu ingin mati The di film sini? was translated and narrated by M Media. Sekarang, setelah semuanya sampai pada titik ini, kita hanya punya metode itu yang tersisa. Aku harus mengambil kembali tubuhku. Hanya dengan begitu, aku mungkin bisa membawamu keluar. Tahanlah. Ini akan sedikit menyakitkan nanti. Tuan muda ini sudah kembali. Bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bos, dia terlihat benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jangan hanya berdiri terpana di sana. Kalian semua serang. Kalian semua serang. Jangan khawatir. Dengan tuan muda ini di sini, saya pasti bisa membawamu keluar hidup-hidup. Lei Xian, apakah kamu akan membunuhku? Aku adalah kerabatmu. Jika kamu benar-benar menganggapku keluarga, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada binatang. Jika kamu berani membunuhku, apakah kamu tidak takut? Orang-orangku akan membalas dendam? Sebagian besar anggota keluarga Lei sudah lama ku beli. Jika kamu membunuhku, kamu akan menyesalinya. Ayah, ibu, Nah, kau masih hidup. Ibumu sangat khawatir. Xian Er, bagaimana kamu bisa berakhir di sini? Bagaimana kamu bisa bersama wanita ini? ayah, ibu. Apa yang terjadi di sini? Saya akan memberitahumu ketika kita kembali. Pertama, tangani pengkhianat keluarga Lei. Lei Hai, siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya menculik putraku. Aku sudah menyelidiki secara menyeluruh. Kecelakaan mobil sebelumnya, dan kecelakaan setelah putraku kembali ke rumah, semuanya diatur olehmu. Sebagai keturunan keluarga Lei, kamu berani mencoba membunuh kerabatmu sendiri. Kamu benar-benar binatang buas. Aku tidak pernah berpikir semua yang kurencanakan dengan cermat akan gagal seperti ini. Lei Xian, lakukan apapun yang kau mau padaku, bunuh aku, atau siksa aku. Aku tidak takut padamu. Beraninya kamu. Lei Hai, tidakkah kamu memiliki sedikit pun penyesalan? Pemenang adalah raja, pecundang adalah bandit. Jika aku kalah, aku kalah.
Omong kosong macam apa pertobatan sialan ini? Awalnya, aku punya kesempatan untuk menjadi tuan dari keluarga Lei. Tapi kau mencuri semua yang seharusnya menjadi milikku. Patriark, pengaruh Lei Hai di keluarga Lei telah sepenuhnya dimusnahkan. Mengenai bagaimana dia sendiri harus ditangani, bawa dia pergi. Suruh dia dan bawahannya masuk penjara untuk merenung. Ya. Liu Xiaoqin, bertahanlah. Liu Xiao. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Tidak perlu berterima kasih secara berlebihan. Menyelamatkanmu adalah apa yang harus dilakukan tuan muda ini. Namun, kamu tidak keberatan saya mencium bukan? Syukurlah kamu tidak keberatan. Maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana, tapi sebelumnya, aku bertukar tubuh denganmu. Menyebabkanmu terluka. Aku benar-benar minta maaf. Apa masalah besarnya tentang itu? Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Lebih lanjut, tidakkah menurutmu ini cukup menarik? Aku rasa ini adalah surga. Menganugerahkan takdir ini kepada kita. Takdir? Tepat sekali. Aku yakin ada hubungan di antara kita berdua. Pasti ada ikatan misterius. Dan aku menemukan, selama kita berdua bertukar darah, kita akan bertukar tubuh. Tahan sedikit ya. Nanti akan sedikit sakit. Jadi begitu. Untungnya, taruhanku benar. Beberapa hari terakhir ini, kamu harus beristirahat dengan baik di tempatku. Aku akan mengatur seseorang untuk menjagamu dengan baik. Ambil ini. Ini khusus untukmu. Jika kamu mendapat masalah lagi di masa depan, datang saja mencariku. Aku tidak ingin penyelamatku mengalami kecelakaan apapun. Saling menjaga kontak akan lebih nyaman. Terima kasih. Lei Shen ini benar-benar orang yang hebat. Direktur Pa, apa yang sedang kau lakukan? Liu Yun, jangan datang mengantarkan sayuran ke kafetaria kami lagi. Sayuran yang kau kirim sangat tidak bersih. Mulai hari ini, kau resmi dipecat oleh kafetaria sekolah kami. Direktur Pa, aku baik-baik saja. Mengapa kau memecatku? Di mana sayuran saya tidak bersih? Aku menanam semua ini sendiri. Lihatlah sayuran ini. Cukup. Dasar kau lumpuh sialan. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah Universitas Kingston. Sekolah yang mulia, bukan bengkel kecil di jalanan. Jika seseorang sakit karena makan makananmu, kau sanggup mengganti rugi mereka. Bibi, aku tidak mencoba mengkritikmu. Tetapi beberapa hari yang lalu, seorang teman sekelasku mengalami diare setelah makan sayuran yang kau antarkan dan masih terbaring di rumah sakit sekarang. Jika Direktur Pa tidak memikirkan tahun-tahun itu, kau sudah VTV antar sayuran ke kafetaria kami. Kau pasti sudah lama dikirim ke polisi. Sudah cukup buruk kau tak tahu berterima kasih. Tetapi apakah kamu masih ingin tinggal di sini dan terus menyakiti orang lain? Kau bicara omong kosong. Ini jelas fitnah. Direktur PA, sebenarnya apa kesalahan ibuku padamu? Sehingga kamu harus memfitnahnya seperti ini. Makanan yang dia kirim tidak bermasalah. Jika siswa benar-benar sakit karena makanan itu, maka kamu harus memberikan bukti, kan? Mana buktinya? Cukup. Liu Xiaoqin, apa yang sedang kau ributkan? Benar, aku lupa memberitahumu. Beasiswamu untuk semester ini, aku sudah memberitahu komite sekolah untuk membatalkannya. Semester ini, kau bisa mengikuti ibumu yang lumpuh dan pergi keluar dan mengerjakan beberapa pekerjaan lagi. Bagaimanapun juga, anak-anak dari keluarga miskin yang ingin bersekolah di sekolah aristokrat, jika mereka tidak menderita sedikit, bagaimana mereka bisa berhasil? Bukankah kau setuju? Direktur Pa, apa yang kau katakan? Kau tidak hanya ingin mengusirku, tetapi kau juga ingin membatalkan beasiswa putriku? Omong kosong. Putrimu sudah menerima beasiswa selama begitu banyak semester. Dia tidak akan kehilangan 1 atau 2 semester. Mengapa tidak memberikannya kepada Jang Qinqin saja? Benar. Kalau begitu, terima kasih, Direktur Pa. Direktur Pa, saya tidak keberatan jika tidak boleh bekerja di kafetaria. Tapi saya mohon, tolong jangan keluarkan putri saya. Tidak mudah baginya untuk bersekolah di sini. Saya berlutut untuk Anda. Ibu, apa yang sedang Ibu lakukan? Bangun, cepat, bangun.
Direktur Pak, saya mohon. Tolong berbelas kasihan. Tolong ampuni putri saya. Tolong ampuni putri saya mohon. Cukup, berhenti merangkak The mati-matian film di was depanku. translated Bukankah kamu and hanya ingin putrimu narrated by untuk terus M. bersekolah? Media. Baiklah, aku bisa membantumu. Benarkah? Apakah itu benar? Anda tidak berbohong kepada saya, tentu saja. Bagaimanapun, putrimu dan aku adalah teman sekelas. Aku bisa memilih untuk tidak menuntutnya. Tetapi kamu harus menyetujui satu syarat. Kondisi apa? Selama putri saya tidak dikeluarkan, saya akan menyetujui apapun. Saya setuju dengan semuanya. Bagus, kamu mengatakannya sendiri. Selama kamu merangkak melewati sini, aku akan membebaskannya. Kau si lumpuh mati. Jika kamu bersedia merangkak melewatinya, aku tidak akan menuntut kasus putrimu lagi. Bagaimana? Kamu bersedia atau tidak? Saya bersedia. Ibu, jangan merangkak. Dia pasti berbohong padamu. Jangan merangkak. Demi putri saya akan merangkak. Saya akan merangkak. Saya akan merangkak. Saya akan merangkak. Ibu Liu Xiaoqin merangkak di antara kaki seseorang. Sungguh memalukan. Orang-orang dari kelas terendah memang seperti ini. Si cacat bau, cepat ambil sayuran baumu. Dan kembali ke kampung. Kau si lumpuh mati. Kusuruh kau merangkak dan kau patuh. Aku berbohong padamu. Kau, apa yang kau katakan? Jadi kenapa kalau aku berbohong padamu? Aku sengaja berbohong pada orang rendahan sepertimu. Jika kamu tidak bodoh, bagaimana mungkin kamu masih menjadi penjual sayur? Bisu bau, keluar. Ibu. Linshan. Hai, Liu Xiaoqin. Liu Xiaoqin. Apa yang terjadi di pihakmu, Liu Xiaoqin? Tuan muda, kantor cabang dalam setengah jam. Ada juga rapat yang menunggumu. Tidak perlu, bawa aku ke sekolah Kingston. Si bisu bodoh. Cepat bawa ibumu yang lumpuh dan keluar dari sekolahku. Keluar. Keluar, keluar. Aku bicara padamu. Apa kau tuli? Cepat dananya. Aku ingin melihat siapa yang berani mengusirnya. The film was translated and narrated Lihat, by M. Media. bukankah itu Tuan Muda Lei? Astaga, itu benar-benar Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei ada di sekolah kita. Ya Tuhan, saya benar-benar bisa melihat Tuan Muda Lei seumur hidup saya. Tuan Muda Lei benar-benar datang ke sekolah. Dia tidak mungkin di sini mencariku, kan? Itu benar-benar Tuan Muda Lei. Tuan muda terkaya di Jiangcheng, Lezan. Tidak mungkin. Saya harus memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun juga, keluarganya mendanai pembangunan sekolah ini. Tuan Muda Lei, Tuan Muda Lei. Tuan Muda Lei, benar-benar Anda. Saya tidak tahu Anda menghormati kami dengan kehadiran Anda ada apa. Bangun, jangan menghalangi jalanku. Tuan Muda Lei, akhirnya aku bisa melihatmu hari ini. Halo, nama saya Jang Kinkin. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Saya tidak salah lihat, kan? Tuan Muda Lei benar-benar peduli pada orang bisu. Liu Xiaoqin ini, dia pasti tidak ada hubungan nyata dengan Tuan Muda Lei, kan? Lei Shan, kamu datang pada waktu yang tepat. Mereka baru saja menindas. Tuan Muda Lei, Anda berteman dengan si bisu bodoh. Apakah Anda tidak merasa sial? Tidak beruntung? Kamu benar-benar berpikir itu tidak beruntung? Mungkinkah kamu yang menindas mereka? Membuli dia. Dia sendiri yang mencari masalah. Saya bilang, Tuan Muda Lei, untuk apa tepatnya Anda di sini hari ini? Apakah Anda punya waktu untuk mentraktir saya makan? Diam. Kamu berani menindas temanku. Betapa beraninya. Tuan Muda Lei, si bisu bodoh itu. Apakah dia benar-benar teman Anda? Tuan Muda Lei, si bisu bodoh itu, dan ibunya yang lumpuh, hanyalah sampah murni tingkat rendah. Bagaimana mungkin dia bisa bergaul dengan orang seperti Anda? Anda hanya bercanda, bukan? Tepat sekali. Tuan Muda Lei, Anda terlalu lucu. Jika Anda bisa berteman dengan si bisu bodoh ini,
maka babi betina bisa memanjat pohon. Jadi aku benar-benar ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisakah salah satu dari kalian menjelaskan ini padaku? Apa yang terjadi? Tuan muda Lai, si bisu bau ini, dia menindas teman sekelas. Sekolah kami baru saja akan mengeluarkannya. Dan ibunya. Dia tidak suka, jadi dia tanpa henti mengganggu kami di sini. Tepat, ibunya. Baru saja bersikeras berlutut di hadapanku, dan tanpa malu-malu, mengatakan dia akan merangkak di antara kakiku. Jika aku tidak setuju membiarkannya merangkak, dia akan bersujud sampai mati tepat di depanku. Dia benar-benar tercela. Itu tidak benar, itu mereka. Mereka yang sengaja menindas kami, hanya karena putri saya. Sebelumnya menyinggung nona muda ini. Sebelum ini, mereka berulang kali menindas kami. Dan hari ini, mereka bahkan bersekongkol dengan direktur, mengatakan mereka ingin mengeluarkan putriku. Cukup, si cacat sialan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Keamanan, cepat masuk, bawa si cacat sialan ini dan putrinya, lalu usir mereka. Berhenti di situ, kepala pelayan. Ya, Tuan Muda. Kau, apa yang kau lakukan? Tuan Muda kami sudah mengatakan, Nona Liu adalah temannya. Beraninya kamu menghinanya secara terbuka? Kami mencari masalah. Anda. Liu Xiaoqin benar-benar teman Tuan Muda Lai. Tuan Muda Lai, saya salah. Saya minta maaf. Ini tidak mungkin. Liu Xiaoqin hanya seseorang dari pedesaan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi teman Anda, Tuan Muda Lai? Keluarga Lai pasti telah membuat kesalahan. Saya tidak pernah menyangka Liu Xiaoqin ternyata punya koneksi seperti ini. Dia tidak akan membalas dendam pada kita, kan? Sudah berakhir, kita benar-benar tamat. Tuan Muda Lei adalah tuan muda terkaya di Jiangchen. Menyinggung Liu Xiaoqin, bukankah itu sama saja dengan menyinggung perasaannya? Faktanya sudah terungkap di sini, dan kamu masih berani membantah? Aku bertanya padamu. Aku sudah mengatur seseorang untuk membayar biaya uang sekolah Liu Xiaoqin selama 1 semester. Siapa yang memberimu wewenang untuk mengusirnya? Itu Jiang Qinqin. Dia menyuruh saya melakukannya. Saya tidak bersalah, Tuan Muda Lai. Apa yang Anda katakan? Direktur Pak, Tuan Muda Lai, tidak seperti itu. Itu dia. Liu Xiaoqin yang pertama kali membuli kami. Dia yang pertama kali melemparkan air kotor kepada kami, Tuan Muda Lai. Air kotor. Lalu terakhir kali, memaksa Ibu Liu Xiaoqin memakan daun sayuran dari tanah. Itu kamu, bukan? Bagaimana Anda tahu? Juga. Ketika aku mengalami kecelakaan mobil sebelumnya, itu juga kamu yang mendorong Liu Xiaoqin ke arahku. Benar begitu? Tidak, bukan. Tuan Muda Lai, tidak seperti itu. Saya tidak melakukan hal-hal itu. Tuan Muda Lai, sungguh bukan seperti itu. Ini benar-benar pertama kalinya aku bertemu orang sepertimu. Seorang wanita dengan hati yang begitu jahat, sampai mencoba menyakiti teman sekelasmu sendiri. Penjaga. Bawa wanita ini pergi. Kirim dia ke kantor polisi untuk perundungan menyeluruh. Sedangkan untukmu, kamu seharusnya tidak lagi menjadi dekan studi. Aku pikir mengajar di desa terpencil lebih cocok untukmu. Tuan Muda Lai, saya tidak ingin mengajar di desa terpencil. Saya mohon Anda memaafkan saya. Tuan Lai, tolong maafkan saya. Saya tidak mau pergi mengajar di desa pegunungan. Tuan Lai, saya salah. Tolong maafkan saya. Tuan Lai. Liu Xiaoqin, aku salah. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Tolong jangan kirim aku ke penjara, ya. Aku mohon padamu. Bawa dia The pergi. film was translated and narrated by M. Mundur. Media. Semuanya, mundur. Apa yang kamu coba lakukan? Liu Xiaoqin. Sejak aku kecil, semua yang aku makan, minum, dan gunakan lebih baik darimu. Mengapa kamu lebih baik dariku? Dan bagaimana kamu bisa mengenal orang penting seperti Tuan Lai? Ini semua karena kamu. Semua ini salahmu. Bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Xiaoqin, Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Cepat panggil ambulans. Bawa wanita ini pergi. Ya. kita bertukar tubuh lagi. Kita bertukar tubuh lagi.
Nara, kamu baik-baik saja? Kenapa kau pingsan lagi? Ibu, ayah, aku di sini. Xiaoqin, ibu ada di sini. Kau bisa bicara lagi? Tidak. Ibu, ayah, Ada apa dengan kalian berdua? Mengapa kalian bertingkah aneh sekali? Dan kau nona muda, kau baru saja memanggilku apa? tidak apa-apa. Kamu pasti salah dengar. Ayah, ibu. Aku ingin bicara dengan Lei. Liu Xiaoqin sebentar. Mengapa kalian tidak keluar sebentar? Benar kan, Ibu? Mengapa Ibu tidak keluar dulu? Setelah kami berdua selesai berbicara, Ibu bisa masuk kembali. Lei Zhan, apa yang harus kita lakukan? Kita bertukar kembali lagi. Jangan panik dulu. Pasti karena ketika kita berada di sekolah, darah kita bercampur. Paling buruk, kita bisa menggunakan metode sebelumnya untuk bertukar kembali. Baiklah, kalau begitu mari kita cepat bertukar kembali. Ibuku masih menunggu di luar. Tunggu, itu tidak benar. Apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak mencoba untuk menciumku lagi kan? Aku jelas tidak mau. Apa yang kamu pikirkan? Apa aku orang seperti itu? Ayo, kamu coba juga. Mari berpegangan tangan. The film was translated and narrated by M Media. Aneh, mengapa ini tidak berfungsi? Mengapa kali ini tidak efektif? Apakah kamu melewatkan satu langkah? Mustahil. Aku jelas mengikuti metodenya. Mungkinkah? Kita benar-benar harus berciuman agar berhasil. Karena keadaannya sudah seperti ini, kita hanya bisa mencobanya. Ayo. Permisi. Saya tidak melihat apa-apa. Kalian berdua lanjutkan. Aneh. Kenapa kita masih belum bertukar kembali? Bagaimana kalau kita coba lagi? Ini merepotkan sekarang. Turnamen seni bela diri besok. Jangan bilang aku harus membiarkanmu menghadirinya atas nama tuan muda ini. Turnamen seni bela diri. Terakhir kali, aku mengalami kecelakaan mobil. Jadi masalah turnamen seni bela diri. Untuk sementara dikesampingkan. Kali ini, turnamen seni bela diri. Semua keluarga seni bela diri di Jiangcheng akan berpartisipasi. Ini luar biasa. Sebagai pewaris keluarga Lei, aku harus pergi. Karena memang begitu. Kalau begitu mari kita cepat cari cara untuk bertukar kembali. Aku juga ingin. Tetapi semua yang bisa kita coba. Baru saja kita coba. Kita hanya bisa perlahan mencari cara nanti untuk bertukar kembali lagi. Prioritas utama adalah menangani turnamen seni bela diri. Kamu tidak akan hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa, kan? Nanti, apapun yang dikatakan tuan muda ini, kau lakukan saja. Sama sekali jangan tunjukkan kekurangan apapun. Jika orang lain tahu bahwa kau tidak tahu seni bela diri, baik aku maupun keluarga Lei akan sangat kehilangan muka. Mengerti. Tuan, lihat. Gadis itu menjadi sangat dekat dengan Xian Er kita. Bagaimana mungkin mereka tidak dekat? Mereka memiliki persahabatan hidup dan mati. Dan tadi malam, saya bahkan melihat mereka berciuman. Xian Er kita akhirnya bersedia mengejar aspek itu. Sebelumnya, aku telah mengenalkannya pada banyak gadis cantik, tetapi dia tidak menyukai satupun dari mereka. Bahkan putri sulung keluarga Su, dia tolak. Dia selalu terobsesi dengan latihan seni bela diri. Tapi sekarang, Cepat lihat,
The Putri film was sulung keluarga Su di translated Jiangcheng ada di and sini. narrated by M. Status Media. keluarga Su hanya berada di bawah keluarga Lei. Turnamen seni bela diri ini, Nona Su hadir secara pribadi. Aku khawatir ini bukan hanya untuk berhadapan langsung dengan keluarga Lei. Akan ada tontonan yang bagus nanti. Kakak Leizan, saya akhirnya melihatmu. Kamu adalah. Kakak Leizan, apakah kau tidak mengenaliku? Saya mengunjungimu di rumah sakit terakhir kali. Apakah kau tidak ingat? Atau apakah kau mengatakan bahwa cedera akibat kecelakaan mobilmu belum sembuh? Nona Su, lama tidak bertemu. Kau siapa? Mengapa kau mengganggu pembicaraanku dengan kakak Leizan? Nyah, Nora, ketika putri sulung kami sedang berbicara, kau sebaiknya tidak menyalah. Jika kau merasa kesepian, kakak akan menemanimu. Nyah. Beraninya kau menyentuh bawahan saya, pengawal. Semuanya berhenti sekarang juga. Apa yang terjadi membuat keributan yang begitu keras. Kalian tidak tahu bahwa hari ini ada acara keluarga Lei, turnamen seni bela diri. Patriark Lai, saya benar-benar minta maaf. Saya mengalami masalah kecil dan mengganggu Anda. Saya dengan tulus meminta. Mukulnya, Siapa bilang aku tidak bisa memukulnya? Dalam hal status, aku tidak lebih buruk darinya. Apa maksudmu dengan itu? Kau hanyalah seorang pelayan. Apakah kau menyiratkan statusmu lebih tinggi dariku? Itu wajar. Karena aku adalah menantu perempuan keluarga Lei. Tuan, lihat. Sudah ku bilang Nona Liu dan Janar memiliki hubungan yang tidak biasa, bukan? Lihat, dia mengakuinya sendiri. Bukankah begitu? The Janar, film was translated and narrated by Dia dan M. aku. Media. kakak Leizan, dia berbohong, kan? Dia tidak salah. Kami memang sedang menjalin hubungan. Tidak. Ini tidak mungkin. Kakak Leizanku, yang diam-diam ku cintai selama bertahun-tahun, ternyata punya seseorang yang disukai. Apa yang kamu lakukan? Kapan aku menjadi menantu perempuan keluarga Leimu? Anggap saja ini membantuku. Tuan muda ini tidak akan memakanmu hidup-hidup. Bagaimana, Nona Su? Sebagai menantu perempuan keluarga Lei, meskipun aku belum resmi menikah, aku jelas punya hak untuk memukulmu, bukan? Apakah kau ingin meminta maaf padaku sekarang? Atau menunggu sampai perjamuan selesai untuk meminta maaf padaku? Kau jalan kecil. Kau dan kakak Leizan bahkan belum menikah. Menantu macam apa kau ini? Kakak Leizan hanya boleh jati milikku. Saya menantangmu. Apa? Nona Su menantang Nona Liu? Nona Su berasal dari keluarga seni bela diri. Dia cepat dan gesit. Mengalahkan gadis bermarga Liu ini akan lebih dari cukup baginya. Tamparan tadi. Nona Su pasti merasa tidak senang tentang itu. Gadis kecil itu akan merasakannya nanti. Gadis bermarga Liu ini juga. Mengapa harus memprovokasi orang lain, tetapi bersikeras memprovokasi Nona Su? Kali ini dia benar-benar berhadapan dengan masalah besar. Jika itu aku pasti akan segera berlutut dan meminta maaf kepada Nona Su. Bagaimana, gadis kecil? Apakah kau takut sekarang? Nona sulung kami adalah jenius seni bela diri terbaik Jiangcheng. Meskipun dia tidak sebaik Tuan Muda Lei, menghadapi dirimu jelas lebih dari cukup. Jika kau takut, cepat berlutut dan minta maaf kepada Nona sulung kami. Jika tidak, kau akan menghadapi konsekuensi serius nanti. Benar, Nona Liu, kau yang pertama kali membuat Nona Su marah hari ini. Ini memang salahmu. Jika kau bersedia meminta maaf kepada Nona Su, maka dengan mempertimbangkan bantuan yang kau berikan dengan menolong putraku, aku pasti akan menjamin bahwa Nona Su tidak akan mempersulitmu. Kau ingin aku meminta maaf padanya? Apakah dia pantas mendapatkannya? Tantangan ini, aku terima. Kau jalang. Jangan sok hebat hanya karena menguasai beberapa jurus. Kemampuan apa mengalahkannya? Bertarunglah denganku. Benar-benar menakjubkan, Nona Su. Selama tahun-tahun ini, keahliannya telah meningkat pesat. Sudah mendengarnya sejak awal. Nona Su, untuk turnamen seni bela diri ini, dia telah mengasingkan diri untuk berlatih. Mungkin gadis itu akan menjadi batu asahan setelah pengasingannya. Mengapa gaya bertarung orang ini terlihat begitu akrab? Itu terlihat seperti milik kakak Leizan. Apa? Orang ini benar-benar mengalahkan Nona Muda Su? Ini tidak bisa dipercaya. Pewaris terhormat dari keluarga seni bela diri, Nona Muda Su, ternyata dikalahkan oleh seseorang yang tidak dikenal. Gadis kecil. Pantas saja gadis kecil ini begitu sombong.
Jati dia benar-benar punya kemampuan. Benar-benar tangguh. Lumayan. Itu benar-benar mengejutkan saya. Saya pernah melihat keterampilannya sebelumnya, tapi saya tidak menyangka dia sekuat ini. Benar-benar layak menjadi wanita yang disukai Janner kita. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Janner menyukai Anda. Bagaimana, Nona Muda Su? Aku sudah mengalahkanmu sekarang. Kau tidak diizinkan datang kepadaku lagi dan mengganggu Lei Shan. Pergilah. Kau Penjaga. Seret kedua orang ini keluar untukku. The film was translated Lepaskan aku, and lepaskan narrated aku. by M Media. Aku tidak kalah. Lepaskan. Aku tidak kalah. Aku tidak kalah. Benar, masalah selesai. Kita sekarang. Dokter, bagaimana putriku? Dia benar-benar harus baik-baik saja. Aneh sekali. Semua indikator fisik gadis muda ini sangat normal. Kenapa? Dia tidak mau bangun? Lihat, semuanya. Tanda ini. Mengapa terlihat begitu familiar? Ini adalah. Aku ingat sekarang. Ini adalah milik keluarga Liu. Tanda unik pada Leontin Giok leluhur kami. Bagaimana Anda memiliki tanda ini? Aku tidak tahu. Berhenti. Kalian semua, berhenti di situ. Tak satu pun dari kalian akan melarikan diri. Xiaoqin. Ambil Leontin Giok ini. Ambil Leontin Giok itu dan lari. Lari. Ayo, lari untukku, kalau begitu. Bukankah kamu pandai berlari? Sebaiknya kau serahkan Leontin yang kau miliki kepadaku. Kalian semua, jangan mendekat. Aku tidak akan memberikan Leontin Giok itu padamu. Kalian semua, serang. Pukuli mereka sampai mati. Jangan pukul ayahku. The Jangan film was pukul ayahku. translated and narrated by M Media. Di mana Leontin Giok itu? Itu pasti ada di tangan gadis itu. Lepaskan putriku. Lepaskan gadis itu. Sialan. Dari mana bocah ini berasal? Enya. Kau makhluk kecil. Bagaimana kau begitu kuat? Tuan muda ini berasal dari keluarga seni bela diri. Tuan muda Li Shen dari keluarga Lei. Jika kau tahu diri, lenyaplah jauh-jauh dari tuan muda ini. Keluarga Lei, benarkah? Tunggu saja. Ayo pergi. Ayah, ada apa? Ayah, bangun. Ayah. Adik kecil, kau baik-baik saja. Bagaimana? Kakak, ayahku, dia. Xiaoqin, Ayah, teman kecil, kau benar-benar luar biasa. Kau benar-benar menarik begitu banyak. Begitu banyak orang jahat. Biarlah. Ambil ini. Simpan baik-baik. Itu akan membawamu takdir yang tak terduga. Mulai sekarang, aku mempercayakanmu untuk menjaga putriku. ayah. Mungkinkah? Mungkinkah karena Leontin Giok itu? JT itu berarti Anda. Dan putriku ditakdirkan untuk memiliki sebuah hubungan. Apa artinya itu? Tanda di tubuh kalian berdua hanya dimiliki oleh mereka yang ditakdirkan. Leluhur tua pernah berkata, selama kedua orang itu bersatu, mereka dapat menyembuhkan semua penyakit di dunia. Bahkan, mereka dapat bertukar jiwa. Meskipun ini hanya legenda. Tetapi mungkin Anda bisa menyelamatkan putriku. Bersatu. Jadi ternyata Lei Shan dan aku sudah memiliki hubungan semacam ini sejak kecil.
Sama sekali tidak, Lei Chan telah banyak membantuku. Aku harus menyelamatkannya, apapun yang terjadi. Kalau begitu aku akan mencobanya. Mengapa kau dan dokter tidak keluar dulu? The film was translated and narrated by M Media. Lei Zhan, aku berutang padamu. Kau harus bertanggung jawab padaku mulai sekarang. Nona muda yang terhormat, keluar dari mobil dan pergi ke sekolah. Hai. Hati-hati di jalan ke sekolah. Hubungi aku jika kau mengalami masalah. Mengerti, Tuan Muda? Benar-benar gadis yang bodoh. Kita akan menikah dalam beberapa hari, namun dia masih memikirkan tentang pergi ke sekolah. Hanya memikirkan tentang, dulu, aku bersamamu, menggunakan tubuhku untuk itu. Liu Xiaoqin, Liu Xiaoqin.